Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal kurama wal alim wal ulama yang sangat saya taati, wabil khusus kepada Ketua Takmir Masjid Al-Jihad beserta staf-stafnya yang kami hormati, kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini kita masih diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, terutama kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah rutin, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita bisa sholat subuh berjamaah ini dijadikan hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini saya memberikan tema kejadian manusia yang saya ambil dari kitab hadis, yaitu Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 4. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduku inna ahadukum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yursal ilaihil malikul fayanfukhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'ati kalimatin bi kitabin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun fallahu alladhi la ilaha illahu inna ahadakum la ya'mala bi amalin ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amal ahli nar fayadkhuluha wa in ahadakum la ya'mal bi amalin ahli nari hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alal kitabu fayamalu bi amal ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diceritakan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menceritakan kepada kita tentang suatu kejadian, dan beliau termasuk wa as-sadiqul masdukun. Nabi adalah orang yang paling benar dan orang yang paling dibenarkan, yaitu suatu kejadian manusia ketika hubungan suami istri ini di dalam kandungan perempuan pertama kali selama 40 hari. 40 hari pertama itu telah berkumpul maka menjadi mani, dan 40 hari yang kedua ini menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari yang ketiga
baru menjadi segumpal daging. Jadi 40 hari yang ketiga ini sudah menjadi segumpal daging. Dan di situ Allah sudah membentuk manusia. Ada hidungnya, ada matanya, ada telinganya, sudah ada mulutnya, sudah ada kakinya, ada tangannya. Dan setelah itu baru Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan roh kepada calon manusia ini, janinnya ini. Jadi sekitar umur 120 hari, sekitar 3 bulan. Makanya orang Jawa itu biasa mengadakan apa itu ya, tingkepan ya. Nah itu kirim doa untuk mendoakan anak tersebut. Karena pada umur 100 hari ini Allah meniupkan ruh kepada janin ini, dan Allah untuk menyuruh malaikat mencatat 4 perkara. Yang pertama, bi kitabi rizkihi wa ajali wa amli wa sakun wa usaidun. Yang pertama dicatat rezekinya. Rezekinya ini baik menjadi pegawai atau menjadi kuli ataupun jadi apa, itu sudah dicatat. Makanya didoakan ketika istilahnya neloni atau 4 bulannya itu didoakan menjadi orang baik anak calon ini. Kemudian ditentukan lagi ajalnya kapan, apa masih muda, apa ajalnya sudah remaja meninggal atau sudah tua. Karena ajal ini kita tidak tahu, sesuai dengan apa yang ada di catatan Allah Subhanahu wa taala. Kita kapan meninggal pun nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Orang meninggal masih anak-anak juga pantas, meninggal remaja juga pantas, meninggal sudah tua juga pantas. Kita tidak tahu. Kemarin saya itu mengalami dengan teman saya ini meninggal mendadak, padahal dia nggak sakit. Hari Jumat kemarin ketika sholat isya, saya itu diundang saudara saya untuk Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Ketika sampai di tempatnya itu sudah isya, saya melihat di situ undangannya di jalan pun sudah penuh. Untungnya di dalam ruangan tengah itu untuk para yayanya belum datang. Saya sempatkan untuk sholat awal waktu karena saya sudah terbiasa sholat awal waktu. Jadi saya ajak teman saya ini, mari kita sholat, daripada kita nanti sholatnya kemalaman. Dia mengiyakan. Setelah kami sholat dapat 2 rakaat, padahal dia nggak sakit, langsung dia itu tersungkur meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillahnya dia meninggal dalam keadaan sholat. Ini yang baik. Mudah-mudahan kita dijadikan seperti itu, bisa husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ajalnya kemudian amalnya itu apa aja, pekerjaannya itu apa aja, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang dicatat yaitu dia termasuk golongan orang yang celaka apa orang yang bahagia di dunia ini. Maka ketika umur segitu 120 hari ini, kalau kita tidak doakan, bagaimana bisa anak kita menjadi orang yang baik? Memang yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahul umul kitab. Kalau kita bisa menolak dengan baik, berdoa dengan baik, mudah-mudahan anak-anak kita ini dijadikan orang yang baik, rezekinya baik, ajalnya baik, amaliyahnya juga baik,
dan termasuk golongan orang yang bahagia, bukan orang yang celaka. Ini yang penting kita doakan. Yang perlu kita doakan itu seperti itu. Jangan sampai dijadikan anak-anak kita ini anak yang tidak baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fallahilladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah, demi zatnya Allah, tiada Tuhan selainnya. In akhadukum la ya'mala bi amin al jannah hatta yakuna baina wa bainaha illa diraun fasbiqu al kitabun. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejadian tersebut, 4 perkara tersebut, maka seseorang tersebut akan berbuat, akan beramal sesuai janjinya Allah. Kalau dijadikan dia itu ahli surga, maka dia berbuat, beramal sesuai dengan orang ahli surga, yaitu senang berbuat kebaikan, selalu beramal kebaikan, jauh dari perbuatan kejelekan. Dan ketetapannya Allah itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak bisa apa-apa. Kewajiban kita itu berdoa supaya amal kita, perbuatan kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang baik, menjadi orang yang ahli jannah, menjadi orang ahli surga. Itu batasannya antara dia dengan surga itu hanya 1 diro. 1 diro itu sekitar setengah meter. Kalau dihitung itu setengah meter. Jadi amalnya itu selalu kebaikan. Ini kalau sudah dicatat oleh Allah menjadi ahli surga. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, fayamalu bi amin alinar faidakuluha wa inna khadukum ya'malu bi amin alinar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa diraun fasbiqu ali kitabun fayamalu bi amin alil jannah faidakuluha. Sebaliknya, kalau catatannya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahli neraka, maka perbuatannya, amal ibadahnya itu mencerminkan jauh dari perbuatan baik, selalu ingin berbuat kejelekan, selalu ingin berbuat keburukan, dan antara dia dengan neraka itu dekat sekali, sekira-kira setengah meter jaraknya. Jadi dia itu kalau berbuat sesuatu tidak mikir, wis senengane nglakoni elek, gelem korupsi, gelem berbuat curang, gelem apapun yang dikerjakan. Kalau melihat hadis ini, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Ini harus kita pergunakan karena sesuai dengan firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah seseorang, Allah tidak akan merubah sebuah kaum selama dia tidak mau berubah. Petunjuknya Allah itu sudah diberikan, hidayahnya Allah itu sudah diberikan. Kadang kita tidak bisa menerima. Kalau yang ahli jannah, orang ahli surga itu senang ketika mendapatkan hidayah, ketika mendapatkan taufik, itu senang berbuat kebaikan. Salah satu contohnya yaitu ketika kita mendengarkan azan. Kalau kita ahli jannah, iman kita itu semakin naik, iman kita semakin tambah, maka kita akan bangun dari tidur kalau subuh dan berangkat untuk menunaikan ibadah subuh, karena termasuk dia golongan ahli jannah. Tapi kadang kita itu mendengar azan, tapi ketika mendengar ini nggak mau bangun, malas. Nah ini bahayanya kalau kita dikatakan dari ahli neraka,
khawatir kita ini. Maka dari itu, kalau kita tidak mau berubah, ingin jadi orang ahli neraka, harus bangun mendekati amal kebaikan. Karena orang berbuat baik ini termasuk golongan ahli jannah. Harus kita ikuti, itu termasuk. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, qala Rasulullah SAW, idza aradallahu bi abdihi khairan ista'malhu. Fa kaifa yasta'malu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqullahu amalin shalih qabla maut. Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat, ketika Allah mencintai hambanya, ketika Allah menghendaki hambanya menjadi orang baik, maka dibuatkan orang tersebut bisa beramal kebaikan. Dibuatkan oleh Allah dia mudah berbuat kebaikan. Terus suatu sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah beramalnya orang tersebut? Kata Rasulullah SAW mengatakan, yuwaffiqullahu, dan Allah memberi taufik, Allah memberi hidayah, Allah memberi pertolongan kepada dia sebelum meninggal itu berbuat kebaikan. Gelem jamaah ini termasuk pertolongan Allah. Alhamdulillah, termasuk jenengan sedoyo ini termasuk golongan ahli jannah karena mau berbuat kebaikan, yaitu sholat subuh. Ini tanda-tandanya orang ahli surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kalau kita melihat hadis tersebut, kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadi orang yang ahli jannah. Berarti kita harus berbuat kebaikan, jangan sampai kita berbuat keburukan. Kalau kita mendengar adzan peringatan Allah, segeralah untuk menuju kemenangan, segeralah menuju kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, itu termasuk marilah kita menuju kebahagiaan di dunia. Kalau kita nggak mau di dunia bahagia, maka kita sulit melangkah untuk jalan ke masjid, itu sulit. Hadirin yang subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang ahli surga dan dijauhkan dari golongan yang orang-orang yang ahli neraka yang selalu berbuat kefasikan di dunia ini. Demikianlah mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan sebagai semangat kita beribadah kepada Allah, semangat kita untuk berbuat kebaikan, semangat kita kepada Allah dan Rasulnya, karena kita hidup ini adalah sebagai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.